Halo semua, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya imunisasi, jenis, dan manfaatnya, terutama imunisasi pada bayi, balita, dan ibu menyusui. Tahukah kamu, imunisasi itu penting banget loh. Yuk simak penjelasan. Sebelum ke pemateri, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Diana Nurmayani, Ilwa Rahmi, Alma Adriani, Renita Isma, dan Linda Hamidah. Imunisasi merupakan cara paling efektif untuk melindungi bayi dari penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Apa saja sih imunisasi dasar lengkap pada bayi? Imunisasi dasar lengkap merupakan serangkaian pemberian vaksin yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia tertentu. Vaksin ini berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh bayi agar mampu melawan berbagai jenis penyakit berbahaya. Imunisasi dasar lengkap terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama ada hepatitis B, polio, BCG, dan DPT. Hepatitis B merupakan vaksin yang mengandung antigen virus hepatitis B atau HBsAg yang sudah dilemahkan. Vaksin ini diberikan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat merusak organ hati. Cara kerja vaksin ini yaitu dengan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi yang akan melindungi tubuh dari serangan hepatitis B. Kemudian yang kedua ada vaksin polio. Vaksin polio terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu OPV atau oral polio vaksin, merupakan vaksin polio yang diberikan secara oral. Kemudian ada IPV atau inactive polio vaksin yang diberikan secara injeksi, secara suntik. IPV ini dapat melindungi dari virus polio tipe 2, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh terhadap virus polio tipe 1 dan 3, dan sangat aman untuk anak baik diberikan secara mandiri ataupun kombinasi, bahkan hampir tidak ada efek keluhan. Kemudian yang ketiga ada BCG. Vaksin BCG mengandung bakteri Mycobacterium bovis yang dilemahkan dari Paris nomor 1173P2. Vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Kemudian yang terakhir yaitu ada DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. DPT ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu DPT HB atau difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B. Kemudian ada DPT HB HIV, yaitu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan HIV atau infeksi Haemophilus influenza. Tahap kedua terdiri dari VCV, rotavirus, dan campak. Pertama yaitu VCV atau pneumococcal conjugate vaccine, merupakan vaksin untuk mencegah penyakit invasif pneumococcal diseases atau IPD yang mudah menular. Vaksin ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada VCV 13 dan yang kedua VCV23. VCV 13 digunakan pada bayi kurang dari 2 tahun, sedangkan VCV 23 digunakan untuk bayi lebih dari 2 tahun. Kemudian yang kedua ada rotavirus. Rotavirus atau RV merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah diare berat akibat rotavirus. Kemudian yang ketiga yaitu ada campak. Vaksin campak ini merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin ini diberikan untuk mencegah penyakit campak. Penyakit yang salah satunya merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan komplikasi serius. Vaksin campak terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada MR atau measles rubella yang digunakan untuk mencegah campak dan rubella, dan yang kedua yaitu MMR atau mumps, measles, rubella digunakan untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gunduman. Selanjutnya ada jenis imunisasi. Yuk mari kita simak. Di sini terdapat sebuah gambar tabel
yang berisi jadwal pemberian imunisasi menurut buku KIA. Nah, gambar ini bisa dilihat dari buku KIA juga loh. Selain jadwal pemberian imunisasi menurut buku KIA, selanjutnya ada jadwal pemberian imunisasi menurut IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2024. Jadi, jangan sampai terlewat ya untuk jadwal imunisasinya. Selanjutnya terdapat jadwal imunisasi TT pada ibu hamil atau yang sering kita sebut imunisasi tetanus toksoid. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan jadwal yang harus dipenuhi oleh ibu hamil. Untuk imunisasi TT1 yaitu selang waktu minimal selama kunjungan kehamilan pertama atau sedini mungkin pada kehamilan. Untuk imunisasi TT2 yaitu selang waktu minimal 4 minggu setelah imunisasi TT1 pada kehamilan dan untuk perlindungannya 3 tahun. Untuk imunisasi TT3 yaitu selang waktu minimal 6 bulan setelah imunisasi TT2 atau pada kehamilan atau bila selang waktu minimal terpenuhi. Untuk perlindungannya yaitu 5 tahun. Selanjutnya imunisasi TT4 yaitu selang waktu minimal 1 tahun setelah TT3. Untuk perlindungannya 10 tahun. Yang terakhir ada imunisasi TT5 yaitu selang waktu minimal 1 tahun setelah TT4. Untuk perlindungannya 25 tahun atau seumur hidup. Cara penyimpanan vaksin. Nah, untuk penyimpanan vaksin ini tidak boleh sembarangan ya, karena pada umumnya vaksin harus disimpan pada temperatur 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dan tidak membeku. Sejumlah vaksin seperti DPT, HIV, hepatitis B, dan hepatitis A tidak aktif bila beku. Penyimpanan vaksin harus diperhatikan secara khusus, karena vaksin rentan terhadap perubahan suhu lingkungan. Penyimpanan dilakukan untuk menjaga mutu vaksin agar tidak kehilangan potensi, aman, dan terhindar dari kerusakan fiksi. Selanjutnya di sini terdapat sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana cara menyimpan vaksin yang benar. Nah, bagaimana sih cara pemberian vaksin serta lokasi pemberian vaksin itu? Lokasi pemberian vaksin dan bagaimana cara memberikannya yang akan kita bahas umumnya secara tetes melalui mulut, intramuskular, subkutan, intrakutan, dan lain sebagainya. Cara pemberian imunisasi pada bayi. Vaksin hepatitis B atau HB diinjeksikan secara intramuskular kepada bayi segera setelah lahir atau sebelum berusia 24 jam. Vaksin polio atau vaksin OPV diberikan dengan cara meneteskan 2 tetes vaksin ke mulut bayi pada usia 0, 1, 2, 3, dan 4 bulan, serta booster pada usia 18 bulan. Vaksin BCG diberikan dengan cara disuntikan intrakutan di lengan atas. Vaksin DPT disuntikan secara intramuskular dan diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan atau usia 2, 4, dan 6 bulan. Vaksin PCV diberikan secara intramuskular pada usia 2, 4, dan 6 bulan dengan booster pada usia 12-15 bulan. Vaksin RV monovalen atau rotavirus diteteskan ke dalam mulut, diberikan dalam 2 dosis. Dosis pertama pada usia 6-12 minggu, dosis kedua dengan interval minimal 4 minggu dan paling lambat pada usia 24 minggu. Selanjutnya, cara pemberian imunisasi pada ibu. Cara pemberian dan dosis imunisasi tetanus toksoid atau TT diberikan secara intramuskular atau subkutan, yaitu dengan dosis 0,5 mili. Kontraindikasi dari pemberian vaksin TT ini seperti adanya gejala-gejala berat karena dosis TT sebelumnya, hipersensitif terhadap komponen vaksin, dan demam atau infeksi akut. Lalu bagaimana sih cara memberikan konseling kepada ibu? Di sini akan dijelaskan mengenai manfaat, cara pemberian, efek samping, atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Di sini ada jenis-jenis vaksin dan juga KIPI yang dapat ditimbulkan. Yang pertama ada hepatitis B, terasa nyeri di area suntikan, mudah lelah, demam, kulit gatal-gatal, dan kemerahan serta wajah mengalami bengkak. Yang kedua, polio. Menimbulkan demam,
mudah lelah, ruam merah, dan gatal-gatal di kulit, serta hilang nafsu makan. Yang ketiga ada BCG, menimbulkan ruam merah di area suntikan, demam, sakit ketika buang air kecil, sakit perut, dan juga muntah. Yang keempat ada DPT, menimbulkan lelah, demam, hilang nafsu makan, muntah, dan nyeri di area suntikan. Yang kelima ada campak, menimbulkan nyeri atau bengkak di area lengan yang disuntik, ruam kemerahan, nyeri sendi, dan demam. Dan terakhir, ada rotavirus, mengalami gatal-gatal, muntah atau mual, diare, mengi atau bengek, dan jantung berdebar. Iya, imunisasi yang dapat dilakukan oleh bayi dan juga ibu. Jangan lupa perhatikan jadwal vaksin dan jangan lupa untuk bervaksin. Terima kasih semuanya. Bye-bye.